Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2024 diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 57 ayat 11. Dikatakan demikian, kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikian firman Tuhan. Tema renungan, setia berharap pada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, don't judge book by the cover. Ini merupakan sebuah ungkapan yang biasa kita dengar untuk melihat sesuatu tidak hanya dari luarnya saja. Ungkapan ini juga bertujuan agar seseorang tidak mudah keliru terhadap suatu hal yang tampak luarnya meyakinkan, tetapi isi dan kualitasnya diragukan. Sebab banyak dijumpai sesuatu yang di luar tampak baik, tetapi di dalam menyesatkan. Perjalanan panjang bangsa Israel selama berada di pembuangan ternyata membawa dampak yang besar bagi keimanan bangsa itu. Kebiasaan-kebiasaan bangsa lain di Babel mulai ditiru oleh bangsa Israel, termasuk dalam praktek peribadatan. Pemujaan terhadap dewa-dewa berhala menjadi hal biasa kala itu. Akibat ketakutan dan berbagai tekanan yang dialami bangsa Israel selama di pembuangan, mereka mulai memuja dewa-dewi berhala yang dalam pandangan mereka memberi kekuatan yang tampak lebih nyata ketimbang Allah sendiri. Tidak hanya bangsa Israel, ungkapan itu pun tetap relevan di dalam kehidupan keberimanan kita hingga saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tipu daya iblis berupaya untuk mengecoh kita agar meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Dosa dibuat tampak indah, seolah-olah lurus dan memberi jalan keluar, tetapi ujungnya membawa kehancuran. Bandingkan Amsal pasal 16 ayat 25. Atau ketika persoalan hidup yang datang bertubi-tubi menimpa, tetapi kita tidak bisa keluar dari persoalan tersebut, sehingga memilih cara instan yang disediakan oleh dunia ini. Banyak hal yang dapat mengecoh iman pada Allah, tetapi melalui nas ini kita diajarkan untuk tetap setia. Banyak yang dapat menyerupai Allah, tetapi tidak ada yang dapat menyamai Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika percaya sepenuhnya pada Allah, maka Ia akan memelihara hidup kita. Namun orang fasik yang meninggalkan Allah akan beroleh malapetaka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami tetap kuat dan setia beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan yang kami alami, supaya kami tidak menduakan Tuhan atau bersandar pada kekuatan lain atau menyembah ilah-ilah lain. Bimbing kami Tuhan untuk memahami bahwa setiap
orang yang tetap setia beriman kepada Allah di tengah-tengah pergumulan hidupnya akan memperoleh keamanan dan kenyamanan, dan sebaliknya bagi mereka yang tidak takut kepada Tuhan akan menuai kesia-siaan dan kebinasaan. Tolong kami Tuhan untuk terus memelihara kesetiaan kepada satu-satunya Allah, supaya kami percaya dan tetap berpengharapan pada kasih dan keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Bantu kami, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, untuk selalu bersekutu dan selalu mengandalkan Roh Allah, supaya kami semakin memiliki hubungan yang intim dan akrab kepada Tuhan, serta semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah untuk kami lakukan, dan hal-hal apa yang kami harus hindari untuk tidak kami lakukan. Kami mohon belas kasih-Mu dan mujizat-Mu untuk menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh mereka yang berkekurangan, membuka pintu rezeki dan membuka pintu pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan menghibur mereka yang berduka dengan kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.